Sobat, coba perhatikan baik-baik. Pohon-pohon ini berdiri rapat, hijau dan menenangkan. Daunnya bergoyang pelan, seolah ikut menyapa siapapun yang datang. Udara pagi terasa sejuk, bersih, dan membuat napas terasa lebih ringan. Di awal tahun baru 2026, kami memilih menyambut pergantian tahun dengan cara sederhana. Melangkah ke alam, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk, mencari udara segar, dan memulai cerita baru. Tidak dengan kembang api atau keramaian, tapi dengan langkah kaki, tawa kecil, dan rasa penasaran. Di tempat inilah petualangan anak-anak akan dimulai. Pelan-pelan mereka menyusuri jalan setapak di antara pepohonan. Langkahnya masih ringan, mata mereka sibuk memperhatikan sekitar. Ada yang menunjuk daun besar, ada yang memperhatikan suara burung, ada juga yang sesekali menoleh ke belakang memastikan temannya masih ada. Rasa ingin tahu mereka begitu besar, dan semangat masih terasa utuh. Di awal perjalanan ini, semuanya terasa mudah. Canda masih terdengar, tawa kecil sesekali pecah, langkah masih santai. Tapi tak lama kemudian, jalannya mulai menanjak. Tanah terasa lebih padat, pijakan mulai menuntut perhatian, dan tanpa disadari, napas pun mulai berubah iramanya. Semakin ke depan, tanjakan terasa makin nyata. Jalur yang dilalui tidak lagi datar. Akar-akar pohon mulai terlihat di tanah, dan langkah harus lebih hati-hati. Disinilah perbedaannya mulai terlihat jelas. Anak-anak terus melangkah dengan penuh semangat, seolah lelah belum mengenal mereka. Mereka saling menyemangati, saling menunggu, dan terus bergerak maju. Sementara itu, di belakang seorang pendamping yang menemani perjalanan mulai tertinggal. Napasnya terengah-engah, langkahnya lebih pelan, namun tetap setia mengikuti. Langkah boleh melambat, tapi tanggung jawab tak pernah berhenti. Ia memastikan semua aman, semua bersama, dan perjalanan tetap berjalan. Kami memang belum sampai puncak. Perjalanan ini baru membawa kami ke sebuah punggungan gunung. Tapi justru dari titik inilah, pemandangan mulai terbuka perlahan. Pepohonan tidak lagi menutup seluruh pandangan, cahaya matahari mulai masuk lebih luas, dan udara terasa berbeda. Alam seolah mulai memperlihatkan keindahannya sedikit demi sedikit, seakan berkata, teruslah melangkah. Di titik ini sang pendamping memilih duduk sejenak, bukan untuk menyerah, bukan pula untuk berhenti, hanya memberi waktu bagi tubuhnya untuk kembali kuat. Menarik napas dalam-dalam, memandang sekitar, dan menyimpan tenaga untuk langkah berikutnya. Setelah istirahat sebentar, perjalanan pun dilanjutkan. Langkah kembali diayunkan, meski kini tanjakan terasa semakin terjal. Jalan semakin sempit, dan fokus semakin dibutuhkan. Langkah terasa lebih berat, kaki mulai terasa pegal, tapi semangat anak-anak tetap menyala. Mereka berjalan dengan ritme mereka sendiri, pelan tapi pasti. Menikmati setiap bagian perjalanan tanpa terlalu memikirkan seberapa jauh lagi puncak berada. Semakin tinggi kami melangkah, semakin luas dunia yang terlihat. Dari ketinggian ini, kota Sumedang mulai tampak jelas. Rumah-rumah penduduk terlihat kecil dan rapi, jalan raya membentang seperti garis panjang, dan jalan tol tampak berkelok dari kejauhan. Semua terlihat tenang, seolah sedang dilihat dari lukisan besar. Di belakangnya, barisan gunung berdiri megah, menjadi latar yang memperindah pemandangan. Inilah Gunung Kacapi yang berada di Desa Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, tempat di mana awal tahun terasa lebih bermakna karena dimulai dengan langkah dan usaha. Dan akhirnya, tibalah kami di puncak Gunung Kacapi. Anak-anak langsung duduk di atas batu besar, melepas lelah sambil menikmati pemandangan di hadapan mereka. Wajah mereka ceria, senyum mereka lebar, dan mata mereka berbinar. Capek yang tadi terasa seolah hilang begitu saja. Semua terbayar oleh pemandangan dan rasa bangga karena sudah sampai di titik tertinggi perjalanan ini. Kemudian, kami bergerak menuju pelataran puncak, bagian gunung yang lebih rata dan terasa lebih teduh. Anak-anak duduk di bangku depan sebuah warung kecil yang ada di sana. Warungnya sederhana, tampak sunyi, dan hari itu tutup. Tidak ada aktivitas, tidak ada pembeli, hanya bangunan kecil yang berdiri tenang di tengah alam. Mungkin karena masih awal tahun, atau mungkin juga karena pemilik warung sudah paham betul, pendaki biasanya membawa bekal sendiri. Termasuk kami, yang sejak dari bawah memang sudah menyiapkan makanan dan minuman. Jadi meski warung tutup, tak ada rasa kecewa. Yang ada justru tawa ringan, obrolan santai, dan waktu istirahat yang terasa cukup. Anak-anak tetap duduk santai, berbincang, bermain kecil, dan menikmati waktu tanpa merasa kekurangan apapun. Kami kembali berjalan-jalan, pemandangan kembali menyuguhkan keindahannya. Sudut pandang berubah, namun rasa kagum tetap sama. Perumahan penduduk dan jalan tol masih terlihat, dan di kejauhan Gunung Tampomas berdiri anggun, menjadi penanda alam yang tak pernah berubah.
Soal arah mata angin, biarlah alam yang tahu. Kami tidak sibuk mencari jawabannya, apakah ini arah timur, barat, utara, atau selatan. Karena yang terpenting adalah menikmati apa yang tersaji di depan mata. Hari semakin siang, matahari mulai terasa lebih hangat, dan petualangan awal tahun ini pun harus berakhir. Kami turun melewati jalur yang sama, dengan langkah yang lebih hati-hati. Turunan menuntut kewaspadaan, namun perjalanan pulang selalu membawa perasaan yang berbeda. Hati terasa penuh, ada cerita, ada pengalaman, dan ada kenangan yang akan dibawa pulang. Inilah cerita petualangan sederhana anak-anak di awal tahun baru 2026. Tanpa kemewahan, tanpa teknologi canggih, hanya alam, kebersamaan, langkah kecil, dan harapan baik untuk perjalanan ke depan. Kalau kamu menikmati cerita seperti ini, jangan lupa subscribe channel Yeps Meditaska, karena dari awal yang sederhana, cerita besar selalu dimulai.